firman firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang terkadang di saat ku terjatuh, penuhkanlah perdanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman, katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat terjatuh, penuhkanlah perdanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita akan saksikan dari awal. Kami datang di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang tenang, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh, penuhkanlah perdanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan kembali firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh, penuhkanlah perdanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih kebesaran menurut pada sore hari. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Nayemi, Ibu Lucia, dan Ibu Lili yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Biarlah apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, saya percaya setiap hati kita, roh kita telah disegarkan dengan puji-pujian. Dan saat ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kami sapa Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar. Selamat sore Bapak. Dan kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Norce. Shalom buat kita semuanya.
Shalom Shalom. Bapak, puji Tuhan. Amin. Semuanya, ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita yang hebat, yang Amin. luar biasa. Pertama terima kasih Amin, amin, amin. Yes. diberikan kesempatan kembali bersama-sama dengan para wanita Allah melalui kawal ini dari seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Ada yang baru bergabung di sini. Saya ajak memang beberapa orang tapi belum bergabung. Tapi yang sudah bergabung ada di Ibu Dia Susanti dari Bogor. Shalom Ibu. Shalom Ibu Dia, puji Tuhan. Shalom, shalom, luar biasa. Nanti untuk seterusnya Ibu Dia bisa bergabung ini di kawal. Kawal itu adalah Amin, amin. bisa Puji Tuhan, dijelaskan. salam kenal Ibu. Ya, kawal itu adalah karena Anda adalah wanita Allah. Nah, ini semua adalah wanita. Amin, amin. Yes. Mungkin nanti ada beberapa lagi yang bergabung. Di nama Tuhan, ternyata Yes. ada juga ini yang Samsung SMA 217 ini dari mana ini ya? Siapa ini? Pak, kayak dari Papua atau dari mana ini? Ya, Puji Tuhan, iya. ya, Amin, amin, amin. Tuhan. Yes. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Sarlin untuk berbagi firman Tuhan dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu, karena ada Bapak, jadi wanita-wanita yang luar biasa. Nah, oke, kita buka satu firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Nah, ke-16 atau sampai ayat ke-15. 13 sampai 15. Ya. Oke, baik. Minta tolong bantu mungkin Ibu Sarlin atau siapa yang bisa, Ibu Norce atau siapa yang silakan membaca dan yang lainnya bisa mengikuti. Kalau nanti rame-rame kan agak ini ya saut-sautan jadi tidak ini sini. Silakan. Ada yang bisa bantu membaca dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 saja. Jika sudah ada ketemu silakan kita Ya, Ibu bantu. Isnawati, Kisah silakan Ibu Rasul Isnawati. 16. Ya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13 ya. Ya, 13 sampai yang ke-15. Oke, iya. Dengan perikop Paulus di Filipi. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Ibu Sarlin. Baik Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sesuai dengan topik renungan firman Tuhan hari ini, bukan dalam bentuk seminar tentunya atau webinar, tapi ini adalah khotbah ataupun pengajaran, pembelajaran buat kita, yaitu wanita hebat di era perubahan zaman. Wanita hebat di era perubahan zaman. Semua kita adalah hebat. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Maka anak-anaknya, siapapun dia yang sudah dipilih, dikuduskannya, ya dipanggilnya, diutusnya adalah orang-orang hebat. Ya, orang-orang hebat. Terlebih wanita-wanita yang bergabung di Zoom ini adalah saya percaya adalah wanita-wanita hebat dan atau sedang dipersiapkan wanita-wanita hebat. Ya, luar biasa. Ya, kita melihat bersama-sama sesuai dengan nas pembacaan kita hari ini. Sebelum kita ke situ, saya mau menyampaikan dulu di pendahuluan ke pengantar
ya wanita di era perubahan zaman. Apa itu perubahan zaman? Perubahan zaman itu ditunjukkan dengan oleh berkembangnya sebuah teknologi atau sebuah teknologi yang semakin berkembang menjadi canggih dan menawarkan sebuah kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengguna teknologi. Jadi manusia di zaman sekarang ini semuanya sudah ingin serba instan, ya serba cepat dengan adanya teknologi. Ya, berkembangnya teknologi di era globalisasi ini memang ada dampak buruknya, tapi juga ada dampak baiknya. Ya, tapi ini semua tergantung kepada pengguna dari teknologi itu. Ya, pengguna dari teknologi itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana para wanita di dalam menyikapi perubahan zaman ini atau berkembangnya teknologi yang semakin canggih yang tidak bisa ya kita mengabaikan, ya itu ada di depan kita, ya ada bersama kita setiap hari. Bagaimana peranan seorang wanita di era perubahan zaman ini penting sekali. Nah, wanita di masa kini yang akan bisa menyadari dan juga termotivasi untuk bisa berkarya, ya dan terlibat dalam berbagai bidang, misalnya dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, ya tentu sesuai dengan talenta ataupun karunia atau kemampuan, baik peranannya di dalam keluarga atau rumah tangga dan juga gereja bahkan masyarakat umumnya. Nah, perempuan itu adalah, saya mengatakan bahwa perempuan itu adalah pribadi yang sangat unik dan istimewa. Nanti kita lihat mengapa unik dan istimewa. Ya, perempuan juga mempunyai peran yang sangat istimewa penting di dalam kehidupan keluarga. Ya, kalau tidak ada perempuan di tengah-tengah keluarga, maka saya pikir keluarga itu akan menjadi keluarga yang tidak seimbang, bahkan mungkin keluarga yang tidak terawat, keluarga yang tidak mendapatkan suatu kasih sayang. Ya, ya, perempuan adalah sosok yang selalu juga dinantikan oleh pria. Pria tidak dapat hidup tanpa seorang perempuan. Nah, itu ya, luar biasa. Bukan berarti ketergantungan, tapi saling ketergantungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Ya, nah, jadi luar biasa bahwa Allah menjadikan perempuan itu supaya menjadi apa? Menjadi penolong bagi seorang laki-laki, bukan menjadi seorang perongrong, tetapi menjadi penolong. Nanti kita lihat pengertian penolong itu dalam Alkitab luar biasa maknanya, ya. Nah, dengan perkembangan dari waktu ke waktu, ya, yang dahulu perempuan hanya sebagai cukup ibu rumah tangga, yaitu hanya mengurus suami, mengurus anak, atau mengurus rumah tangga. Sekarang ini, ya zaman ini sudah banyak wanita berkarya, baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha, bahkan berkarir. Mereka bisa membagi tugasnya, membagi tugas usahanya selain mengurus rumah tangga juga mengusahakan karirnya. Ya. Nah, dengan cara ini wanita dapat membantu juga kesejahteraan ya atau penghasilan dalam rumah tangga. Tapi seringkali juga menjadi suatu persoalan ketika wanita memiliki karir yang baik ya dalam suatu pekerjaan ya dan memiliki ya upah ataupun hasil yang baik, punya jabatan yang tinggi. Nah, sering kita temukan mengabaikan tugasnya sebagai wanita dalam rumah tangganya, sehingga membuat rumah tangga itu berantakan, bahkan tidak terurus. Anak-anak pun menjadi anak-anak yang liar, anak-anak yang memberontak. Mengapa? Karena tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ya, karena kasih sayang dari ibu dan bapak itu tentu ada suatu perbedaan. Ya, ada suatu perbedaan. Yang memberikan perawatan yang khusus bagi anak-anak itu adalah seorang ibu ataupun seorang wanita. Ya, seorang wanita. Perempuan memiliki peranan yang penting dalam keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Nah, ekstensi perempuan semakin diakui di masa kini. Di era perubahan zaman ataupun di era globalisasi ini, kesempatan semakin terbuka lebar bagi para wanita. Ya, untuk apa? Mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang, di mana pada masa lampau itu hanya barangkali diberikan hanya kepada laki-laki. Tapi zaman sekarang ini tentunya ya peranan laki-laki dan perempuan
itu sudah sama, bahkan sering menjadi satu pengambil keputusan. Ya, kesempatan itu apa? Bisa kesempatan itu dalam meningkatkan pendidikan. Bahkan juga kita lihat sekarang ini wanita sudah banyak di militer, di kepolisian, ya TNI, ya bahkan terlibat dalam hal keagamaan, olahraga, dunia usaha, transportasi, ya bahkan banyak di bidang-bidang lainnya. Ya banyak kemampuan yang hebat yang dimiliki oleh perempuan. Ya bahkan sudah diakui oleh dunia. Ya salah satu di Indonesia Menteri Keuangan kita sebelum menteri yang sekarang 2 kali itu sudah pernah diangkat menjadi ya orang penting di keuangan di internasional ya dunia ya perbankan dunia luar biasa ya. Nah sehingga potensi perempuan semakin perlu lebih diperhatikan dan diberdayakan sebagai pelaku memberi kontribusi dalam pembangunan baik itu gereja maupun bangsa, negara, bahkan juga dunia. Nah, perempuan semakin mahir dan memiliki kepercayaan diri, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Melalui apa? Melalui ya, beragam fitur yang tersedia dalam berbagai aplikasi yang bisa menunjang kehidupan sehari-hari. Dan perempuan-perempuan sekarang sudah banyak juga menjadi apologet yang terkenal. Menjadi kita lihat juga youtuber yang terkenal ya yang menjadi berkat bagi banyak orang ya menyampaikan firman Tuhan ya. Nah jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan berupa materi ataupun uang atau harta, tetapi dipakai teknologi itu untuk apa? Menyebarkan, mengobarkan firman Tuhan atau Injil Kristus. Nah kini perempuan juga sudah semakin mendapat porsi yang sama dengan kaum laki-laki untuk terlibat di dalam pengambilan baik itu kebijakan maupun keputusan. Nah, peran perempuan juga sangat menentukan kesejahteraan keluarga, masyarakat, negara, dan juga bahkan dunia. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana para wanita di dalam Alkitab. Tentu kita sudah banyak tahu para wanita yang hebat dipakai Tuhan yang luar biasa, orang-orang pengaruh, orang-orang berdampak, membangun. Ya, tetapi juga ada wanita-wanita yang hebat di dalam hal menghancurkan. Ya, nah, jadi kita lihat bersama-sama Alkitab banyak menulis kata tentang perempuan, yaitu mencerminkan bagaimana keberadaan perempuan itu penting bagi Allah. Sekali lagi, perempuan itu penting bagi Allah. Ini yang harus kita sadari. Ya, kita harus tahu hal itu bahwa perempuan itu sangat penting bagi Allah. Nah, peranan-peran perempuan itu sangat jelas ya tertulis dalam Alkitab. Mari kita lihat bersama-sama. Wanita dalam Perjanjian Lama, saya tidak menyampaikan beberapa tokoh wanita, tetapi saya melihat gambaran ya wanita. Perempuan itu diciptakan sederajat dengan laki-laki. Tidak ada Alkitab mengatakan wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Mungkin itu dia keyakinan agama lain seperti itu, tapi dalam kekristenan ataupun Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, kita perhatikan menurut gambar dan rupa Allah atau disebut dengan imago Dei. Ya, imago Dei, di mana kehadiran dan kemuliaan Allah dinyatakan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jadi sekali lagi kemuliaan Allah di dalam penciptaan itu yaitu segambar dan rupa Allah sama di mata Allah. Sama bagi Allah, ya. Bisa kita lihat di Kejadian 1:27. Yang artinya apa? Manusia yang ditempatkan di dunia ini itu menunjukkan kepada kehadiran Allah. Ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, berarti menunjukkan Allah hadir. Ya, Allah hadir dengan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, baik untuk laki-laki maupun pada wanita. Jadi manusia menjadi tanda apa? Menjadi tanda kehadiran Allah yang diberikan mandat sebagai apa? Sebagai wakil Allah untuk memerintah di dalam dunia ini. Jadi tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara ciptaannya bukan hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Ya, sekali lagi berkat dan penugasan yang sama diberikan Allah kepada laki-laki dan juga perempuan untuk memerintah atas bumi. Dalam arti melaksanakan rencana Tuhan di atas muka bumi ini. Ya, ini. Jadi tugas dan tanggung jawab itu bukan hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi kepada wanita-wanita ataupun kepada perempuan. Dengan demikian, pada hakikatnya kepercayaan yang diberikan Allah kepada mereka adalah sama.
Ya, kepercayaan diberikan kepada laki-laki dan kepercayaan kepada wanita adalah sama. Jika ada gereja yang mengkotak-kotakan atau mencoba mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menjadi pengajar, tidak boleh menjadi gembala sidang, ini adalah karena salah dalam interpretasi Alkitab. Ya, ya, tidak boleh melihat Alkitab itu hanya satu ayat atau dua ayat, tapi harus melihat konteks. Ya, memang sekarang ini ada gereja tertentu tidak boleh wanita menjadi pengajar. Ya, nanti kita lihat itu kasus itu 1 Korintus 4, 1 Korintus ya, di kitab Korintus dan juga di kitab Timotius ya. Baik. Nah, mari kita perhatikan Kejadian 2:18 menyebutkan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong bagi laki-laki yang sepadan dengan dia. Penolong bagi laki-laki yang sepadan dengan dia. Kata sepadan ya, berarti artinya ya, laki-laki dengan wanita adalah sepadan, diciptakan oleh Tuhan. Ya, jika dikatakan penolong, berarti laki-laki membutuhkan namanya mitra, membutuhkan rekan sekerja. Dan Tuhan tahu laki-laki tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Maka Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuknya laki-laki. Mengapa dari tulang rusuknya? Karena itu paling dekat dengan hati. Supaya perempuan itu menjadi ada di hatinya Adam, ada di hatinya laki-laki. Ya, luar biasa. Nah, perempuan diciptakan bukan hanya untuk ya kebutuhan seks atau pelampiasan nafsu laki-laki. Tidak, tetapi sekali lagi terpenting adalah menjadi rekan sekerja yang disiapkan Allah untuk memerintah dunia ini, memerintah ataupun melakukan tugas sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita perhatikan penggunaan istilah penolong dalam bahasa Ibrani adalah kata eser. Nah, kata ini bukan berarti budak, ya atau dikatakan direndahkan, ya, tidak merendahkan, melainkan sebagai penolong atau disebut dengan parakletos, ya, parakletos. Jadi wanita-wanita adalah parakletos, ya, yaitu penolong yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi mitra kerja Allah, ya. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan fundamental sebagai refleksi gambar ilah yang sama yang telah diletakkan Allah serta sama-sama dipanggil sebagai mitra Allah. Untuk apa? Menguasai dan mengelola bumi demi kepentingan bersama umat manusia. Ya, ini hal yang luar biasa. Ada banyak tokoh perempuan dalam Alkitab. Mari kita lihat misalnya tokoh dalam perjanjian lama ini, Bapak Ibu, ya, para wanita-wanita kawal yang dikasihi Tuhan, ya. Ya, ada banyak tokoh perempuan dalam Alkitab memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat Israel. Seperti ada Yokebed, ada Miriam, ada Deborah, ada Hulda, ada yang lainnya yang secara pribadi berhubungan langsung dengan Allah. Bahkan mereka disebut sebagai nabiah-nabiah dari Allah yang dipakai dengan dahsyat yang luar biasa. Tapi di pihak lain juga ada perempuan yang mempunyai pengaruh yang hebat untuk apa? Melawan Allah. Ya, yaitu seperti siapa? Isabel dan juga yaitu Maka. Ya, Maka. Dan ini adalah perempuan yang melawan Allah. Nah, dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru juga kita lihat bersama-sama. Ya, ada tulis bahwa Allah memakai kaum wanita dalam sejarah dan rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikan melalui Yesus Kristus. Yaitu Yesus datang dengan kegenapan waktu. Lahir dari seorang perempuan namanya Maria. Luar biasa. Jadi untuk ya rencana keselamatan itu Tuhan memakai wanita, ya, atau menikah perempuan, yaitu namanya Maria. Dan kita melihat di silsilah Yesus di sana ada berderet wanita-wanita yang tadinya wanita yang tidak percaya. Ada Batseba, ada Ruth, ada wanita-wanita yang lain yang tadinya bukan orang-orang yang percaya, penyembah berhala, penyembah Baal, tapi ketika hatinya dibukakan Tuhan menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, menjadi deretan di dalam silsilah Yesus. Itu luar biasa. Mari kita lihat dalam perjalanan pelayanan Yesus, ya, dari kota ke kota. Di samping para murid yang sering mengikuti Yesus, ya, bukan hanya pria, tapi juga ada ditemani juga oleh sekelompok wanita, yaitu wanita-wanita yang sudah mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, melayani Yesus, ya, dan memberikan apa yang dimiliki, kekayaan dimiliki untuk melayani Yesus. Itu bisa dibaca di
di Lukas 8 ayat 1. Nah, mari kita perhatikan bagaimana sikap Yesus. Ya, sikap Yesus memulihkan martabat kaum wanita. Ini. Kita melihat wanita Samaria yang disebut sebagai pelacur dan juga wanita yang hendak duduk makan membasuh kakinya dengan air mata. Ya, kita lihat ada seorang wanita yang dibenci oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, dikucilkan, direndahkan karena rasa orang berdosa. Tapi bagaimana Yesus menerima keberadaan seperti itu? Ya, yang sudah dibuang atau dianggap sampah oleh masyarakat, ya oleh sampah bahkan tokoh-tokoh agama, dan mencoba menguji Yesus dalam peraturan Musa, perempuan yang sudah berzina, mempelacurkan diri, yaitu harus dirajam dengan batu. Bagaimana menurut Yesus? Luar biasa. Nah, Yesus ya tidak meniadakan hukum Taurat itu, tapi juga tidak mendukung untuk wanita itu dihukum. Tapi hanya dibilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Silakan yang pertama kali melempar wanita ini dengan batu. Ternyata satu orang pun tidak ada yang melempar dengan batu, malah menghilang. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang berdosa yang mencoba menghakimi perempuan, menghakimi wanita. Ya, nah itu luar biasa. Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang yang sudah dianggap perempuan-perempuan yang dianggap sudah tidak berharga lagi. Ya, nah mungkin Yesus orang pertama yang berlaku hormat terhadap wanita dibandingkan yang lain, terutama orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Ya, Yesus itu sangat menghargai mereka. Ya, perempuan Samaria yang dikatakan ya ada 5 wanita pada dirinya, tetapi itu bukan suaminya. Ya, bukan suaminya, tetapi Yesus mengasihinya, Yesus melayaninya, sekalipun dikucilkan, bukan menjadi bagian dari Israel oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, tetapi Yesus tetap melayaninya dengan penuh kasih. Nah, kita perhatikan juga Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus Perjanjian Baru. Nah, seluruh pelayanannya juga melibatkan kaum perempuan dengan menandaskan ajas bahwa Allah tidak membedakan kelamin, tidak membedakan gender. Di dalam Kristus tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Saya ulang hal ini. Di dalam Kristus tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Ya, dalam hal ini adalah setara. Perempuan dan laki-laki setara, yang membedakan barangkali fungsinya, tugasnya, tanggung jawabnya. Bahwa orang Kristen semua adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas rendahan, kelas tinggi. Tidak ada. Wanita lebih hebat dan lebih sempurna dengan wanita yang bodoh. Tidak ada. Semua sama dalam Kristus. Itu dikatakan Paulus dalam Galatia 3 ayat 28. Jadi tidak ada perbedaan, setara kita. Ya, setara. Nah, contoh kita perhatikan kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajukan perempuan untuk bertanya kepada suaminya di rumah mengenai hal-hal yang dipertanyakan dan tidak dalam pertemuan umum. 1 Korintus 14:25. Maka maksudnya ialah membuat peraturan lokal pada saat itu mengenai suatu masalah yang setempat, yang supaya tertib, wanita tertib di dalam beribadah. Ya? Nah, bahkan Paulus juga menyatakan agar wanita itu berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Yang ini sampai sekarang ini juga menimbulkan pro kontra. Ya, di gereja tertentu tadi saya katakan ada yang tidak. Dengan menggunakan ayat ini, bahkan juga di kitab Timotius, sebaiknya wanita berdiam diri, wanita jangan mengajar, itu salah interpretasi. Ya, kurang tepat dalam interpretasi, sehingga wanita dikorbankan, tidak boleh mengajar dan melayani, bahkan menjadi gembala sidang, melakukan pelayanan baptisan dengan segala argumennya. Ya, namun jika diteliti lebih lanjut dalam prakteknya, kita perhatikan. Ya, Paulus memiliki beberapa rekan sekerja wanita di dalam usahanya, bahkan dalam memberitakan Injil, dalam pelayanannya ada mitra pelayanannya itu wanita-wanita. Nanti kita lihat salah satu yang harus kita teladani hari ini adalah Lydia. Nah, Paulus memiliki beberapa rekan sekerja wanita dalam usahanya untuk memberitakan Injil. Siapa dia? Ada Priscilla, ada Lydia, ada yang lain-lainnya. Ya, Priscilla dan Lydia saya mengatakan adalah 2 wanita hebat. Ya, Priscilla dengan suaminya Aquila. Ya, Priscilla Aquila. Ya, setelah dimenangkan bagi Kristus, dipakai Tuhan hebat yang luar biasa. Terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil dan juga dalam perintisan gereja pada saat itu. Ya. Nah, kita melihat bersama-sama kesempatan yang sama juga. Ya, kita perhatikan ada pada Lydia. Ya, kesempatannya juga belajar
kita belajar dari Lydia, seorang wanita yang hebat yang dipakai Tuhan juga dengan dahsyat luar biasa. Ya, dia bukan mahasiswa teologi, ya, bukan, tetapi kita lihat dia seorang pengusaha, ya, lihat apa pekerjaannya. Maka hari ini kita belajar bersama-sama malam hari ini dari belajar para wanita masa kini. Dapat belajar dari seorang namanya wanita namanya adalah Lydia, ya, Lydia. Ya, nama Lydia itu bukan asing buat kita, mungkin sudah sering kita dengar. Ya, bahkan sekarang ini banyak juga yang memberikan nama anaknya ataupun cucunya namanya Lydia. Tentu mungkin dia mengerti apa itu kata Lydia, ya. Nah, tadi dikatakan dalam Kisah Rasul 16, 14, 15. Dikatakan demikian, saya ulang kembali. Dikatakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan, yaitu mendengarkan Rasul Paulus. Ia seorang penjual kain ungu, pengusaha kain ungu dari kota, asalnya dari kota Tiatira. Ya, dia beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Luar biasa. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan. Ada namanya seorang Lydia, di mana Paulus bertemu di Filipi, pada saat pelayanan di Filipi. Ya, perempuan-perempuan, di antara perempuan itu ada namanya Lydia. Ya, dikatakan Lydia itu seorang penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Ya, panggilannya itu berawal dari huruf L. Ya, huruf L tersebut berasal dari kata Yunani, yaitu Ludia. Ludia. Ludia itu artinya apa? Paling cantik, bangsawan. Ya, barangkali dia cantik luar biasa. Memang orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani sekarang ini cantik-cantik luar biasa. Ya, nah, wanita-wanita kawal juga cantik-cantik luar biasa, terutama hatinya. Hebat, ya kan? Luar biasa, ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Jadi dia seorang bangsawan yang luar biasa. Jadi Lydia ini saya pikir bukan apa namanya, masyarakat biasa, tapi ini adalah masyarakat yang barangkali menjadi seorang tokoh pada saat itu yang dikenal dengan baik karena dia seorang pengusaha. Ya. Nah, itu namanya Lydia, itu adalah cantik. Kain ungu pada zaman kerajaan merupakan itu apa? Pakaian kerajaan. Itu kain ungu itu sering dipakai untuk kerajaan. Ya. Nah, dan juga penguasa-penguasa di zaman itu sering memakai pakaian ungu. Jadi kalau orang melihat pakaian ungu, oh ini cirinya, oh ini orang kaya. Oh ini pengusaha. Oh ini orang kerajaan. Kalau dipakai pakaian warna ungu. Ya, warna ungu. Nah, sekarang ini aja sudah ungu. Bebas dipakai siapapun, ya, tidak melihat ya kaya atau miskin, ya, semua bisa orang pakai dengan warna ungu. Saya salah satu adalah penyuka warna ungu, ya, ya, makanya PowerPoint-nya juga ungu, gitu ya, ya, luar biasa, ya. Nah, sampai sekarang ini banyak kain ungu yang dipergunakan untuk pakaian ibadah, ya, di gereja ataupun hiasan-hiasan dalam gereja menggunakan ungu. Rasanya ungu itu cerah, kelihatannya sejuk, nyaman, kan gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, dari banyak perempuan yang ikut sembahyang di Yahudi, mereka mendengarkan pembicaraan dengan Paulus dan salah satunya adalah Lydia. Lydia sebagai pedagang tentunya ya pasti sibuk. Ya, pasti sibuk. Tetapi dia meluangkan waktunya itu apa? Beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau dia ada di rumah Tuhan pada saat itu bukan satu kali dilakukannya, tapi sudah berkali-kali, bahkan menjadi satu kebutuhan setiap hari. Nah, kita perhatikan, dikatakan di Alkitab, pada hari Sabat Lydia beribadah kepada Allah dan Allah membuka hatinya. Perhatikan ini, penting sekali. Allah membuka hatinya setelah mendengarkan dan memperhatikan perkataan Paulus dan kemudian meminta dirinya dibaptis. Perhatikan, ini ada suatu proses di mana Allah bekerja bagi seorang perempuan namanya Lydia. Yang pertama tentu karena dia datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya, beribadah. Yang saat itu dengan perempuan-perempuan yang lain beribadah kepada Tuhan. Ketika datang beribadah kepada Tuhan, disitulah Tuhan membuka hatinya. Ya, membuka hatinya untuk mendengarkan Injil, mendengarkan firman.
yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan rekannya pada saat itu. Nah, ini perhatikan bersama-sama. Nah, setelah dia mendengarkan firman, Tuhan membuka hatinya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu apa yang terjadi? Sebagai respon yang hebat dan luar biasa, dia meminta dirinya dibaptis. Wow, luar biasa. Memang kalau Tuhan sudah buka hati orang, ya hati orang, dia pasti menerima Tuhan dan juga mau dibaptis. Itu udah pasti. Ya, jadi bukan karena dipaksa-paksa. Sekarang ini banyak orang mau dibaptis karena mau menikah, perlu surat baptis. Nah, saya sudah banyak korban pelayan seperti itu, ya. Nah, karena mau wanita kan wajib sekarang ada surat baptis kan, kalau nggak ada nggak bisa mengurus catatan sipil. Nah, tetap kita layani dengan menekankan tentang Injil, jangan dibaptis hanya karena menyelamatkan pernikahan untuk catatan sipil, tapi dibaptis karena kau sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, itu harus jelas seperti itu. Jadi Roh Kudus memimpin dan menyertai kehidupan Lydia. Apa yang terjadi? Luar biasa. Bukan hanya Lydia yang dibaptis, tetapi juga kita seisi rumahnya. Luar biasa. Seisi rumahnya menjadi percaya dan juga diminta dibaptis. Nah, tidak disebutkan dalam Alkitab ada berapa banyak, tetapi seisi rumahnya, ya, yang pasti lebih dari satu, ya. Nah, kita perhatikan bagaimana pelayanan Lydia kepada Tuhan setelah ia dan seisi rumahnya dibaptis. Hal yang kita lihat perubahan yang hebat yang luar biasa itu adalah dia memberi tumpangan kepada hamba Tuhan, memberikan tumpangan kepada pelayan Tuhan, ya, yaitu kepada Paulus, ya, tinggal di rumahnya, diminta tinggal di rumahnya. Nah, kira-kira mau ngapain diminta tinggal di rumahnya? Ini karena dia memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga meminta hamba Tuhan itu tinggal di rumah, bukan sekedar menyelamatkan sudah tengah malam, sudah jauh perjalanan, tidak. Tapi tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan di tempat ibadah, rumah ibadah tadi, tetapi rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan di rumahnya. Supaya orang-orang di rumahnya mendengarnya dan percaya kepada Kristus. Ini hal yang luar biasa. Ya. Dan setelah Paulus keluar dari penjara, Lydia pun masih menerima Paulus di rumahnya. Ini yang kedua. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepada Lydia beserta isi rumahnya. Jadi ada pelayanan lanjutan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada wanita ini, pada Lydia ini, dan juga rumah tangga semakin kuat, bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Luar biasa. Nah, mari kita perhatikan dalam Alkitab, kalau kita melihat tidak menemukan memang ya bahwa Lydia itu memiliki suami atau anak-anak. Tetapi kalau kita perhatikan, Alkitab hanya mencatat bahwa dia dibaptis bersama seisi rumahnya. Siapa yang seisi rumahnya? Bisa jadi itu para pembantunya, karena dia seorang pengusaha. Ya, tapi bisa jadi juga itu orang-orang yang tinggal dalam rumahnya itu adalah orang-orang yang mungkin saja bisa suaminya. Mungkin saja bisa itu anak-anaknya, sekalipun tidak disebut ya di dalam Alkitab. Bisa saja karena seisi rumahnya. Ya. Nah, yang pasti seisi rumahnya itu mendengarkan Injil dan percaya menerima suatu selamat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab hanya mencatat bahwa Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu atau seorang pengusaha dari kota Tiatira. Ya, Tiatira, yaitu kota penghasilan kain ungu yang terkenal pada saat itu, sangat terkenal pada saat itu. Yang bertemu dengan Paulus dan Silas. Nah, saat mereka melayani di Filipi. Dia tinggal dan memiliki rumah di Filipi. Di ayat 15 yang sudah kita baca dan juga baca di ayat 40. Nah, ya di sana Lydia memiliki rumah, yaitu di Filipi. Nah, sebagai penjual ungu menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang pebisnis, seorang wanita karir kalau istilah sekarang ini, seorang pengusaha kelas tinggi, ya kelas tinggi, hebat, luar biasa. Karena kain ungu sekali lagi pada saat itu adalah kain yang mahal, ya kain yang mahal, yang hanya digunakan orang-orang tertentu. Tadi saya katakan kerajaan, pengusaha-pengusaha, ya. Nah, jadi itu. Jadi atau dipakai oleh kaum bangsawan, ya, kaum bangsawan. Nah, disinilah Lydia bertemu dengan Rasul Paulus saat dia berkumpul dengan perempuan-perempuan lain di sebuah tempat ibadah yang disebut dengan ibadat tempat Yahudi, yaitu di luar gerbang kota Filipi. Ayat 13 yang sudah dibaca tadi.
Oleh karena hari itu adalah hari Sabat, dapat dipastikan bahwa kehadiran Lydia dan perempuan-perempuan lain di tempat ibadah itu adalah tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Mengapa saya katakan wanita atau Lydia itu wanita hebat? Ya, Lydia itu wanita hebat. Ada beberapa hal yang menarik yang patut kita contoh atau kita teladani dari Lydia. Ya, dari Lydia, yaitu pengusaha kain ungu yang terkenal itu. Yang pertama, walaupun ia telah beribadah kepada Tuhan, tentu menurut agama Yudaisme atau agama nenek moyang orang Yahudi, ia belum mengerti firman Tuhan pada saat itu. Belum mengerti siapa Yesus. Dia beribadah ya ikut seperti kebiasaan dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan dia bukan bagian dari orang Yahudi, tapi dia ikut di dalamnya. Ikut beribadah pada saat itu. Luar biasa. Ini suatu proses awal perjumpaan Lydia dengan Tuhan melalui pelayanan Paulus dan Silas. Ya. Jadi beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Mengapa dikatakan Lydia wanita hebat? Yang kedua, Tuhan membuka hatinya. Nah, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pasti yang diperkatakan oleh Paulus tidak lain adalah Yesus Kristus. Fokusnya adalah Yesus, yaitu Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Itulah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya percaya kepada Yesus. Tujuannya supaya membuka hatinya menerima Yesus. Nah, kalau sudah Roh Kudus menjamah hati seorang pada saat kita beritakan Injil, memberitakan firman, dia akan ikut Yesus. Dia akan membuka hatinya, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, kalau belum, berarti mungkin belum saatnya. Ya, belum saatnya. Nah, maksud saya di sini adalah bagi kita, ya, orang-orang Kristen, terlebih secara khusus untuk wanita-wanita, ya, Allah, beritakanlah Injil. Ketika Tuhan sudah membuka hati seorang, pasti dia mendengarkan dan menerima Tuhan, menerima firman dalam kehidupannya, dia bertobat dan berubah. Mengapa Lydia dikatakan wanita hebat? Karena yang ketiga, setelah Tuhan membuka hatinya, apa yang terjadi? Dia tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, firman dikatakan oleh Paulus, tetapi dia juga siap melakukan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, pendengar yang baik Lydia itu, tetapi juga pelaku yang baik. Dia melakukan firman Tuhan itu. Bahkan dia mau dibaptis dan seisi rumahnya pun dibaptis. Inilah satu bukti bahwa ketika Tuhan bekerja pada seorang, maka orang itu akan terus mengalami satu perubahan. Hal yang lain, yang keempat yang kita lihat dari Lydia, sehingga dikatakan wanita hebat. Lydia memiliki apa? Memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Ini yang dahsyat ini. Dia sadar, dia diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Bukan hanya untuk itu, dia bukan menjadi orang egois, tetapi dia juga rindu melayani Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan dari nas yang sudah kita baca, dia melayani hamba Tuhan itu Paulus dan Silas. Hebat, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, apabila kita melayani hamba Tuhan, berkat Tuhan yang khusus akan diberikan kepada kita. Ya, itu luar biasa. Mari kita menghormati, menghargai, dan mendukung pekerjaan pelayan Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Lydia ini. Ya, nah Lydia ini luar biasa. Nah, sekarang kita perhatikan, menjadi perenungan buat kita. Apa yang harus kita renungkan? Ya, berdasarkan teladan hidup Lydia ini. Yang pertama, walaupun sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, tidak serta-merta membuat Lydia mengerti firman Allah, apalagi melakukannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, barangkali kita sudah bertahun-tahun sebagai orang Kristen, mungkin terlibat dalam gereja, dalam pelayanan, dalam persekutuan. Jangan sampai kita adalah bagian yang tidak mengerti firman Allah. Kalau kita tidak mengerti firman Allah, bagaimana kita melakukannya? Apa yang kita lakukan adalah apa yang sudah kita pahami. Apa yang kita yakini, maka kita lakukan. Dan hal yang kedua, yang menjadi perenungan buat kita. Tuhan membuka hati Lydia, sehingga dia mau memperhatikan perkataan Paulus. Itu luar biasa. Ingatlah, tidak hanya Lydia yang ada di situ.
ada juga perempuan-perempuan yang lain yang mendengarkan perkataan Paulus. Di mana mereka? Mengapa hanya Lydia yang memberikan respon? Nah, tetapi di sini kita perhatikan Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia siap memperhatikan firman Tuhan. Dalam gereja, seorang hamba Tuhan berkhotbah, ya jemaat hadir, ada yang menyiapkan hatinya. Usiapkan hatiku Tuhan, ditaburi oleh firman-Mu. Tapi ada juga ya hanya datang hadir dalam gereja tetapi tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Hanya yang dipikirkan perkara-perkara dunia. Dia ada duduk di gereja tapi hatinya tidak di gereja. Dia duduk di tempat ibadah tetapi hatinya tidak untuk beribadah. Yang diingat, waduh ini khotbah terlalu lama ini. Bentar lagi nih arisan ini. Udah ditunggu ini, terlambat ini. Banyak wanita-wanita sekarang seperti itu, buru-buru. Jadi tidak ikut setelah ibadah selesai, tidak ikut fellowship. Mau kemana? Arisan. Nah itu luar biasa. Bahkan ada juga wanita-wanita, ya Kristen, ya tidak datang ibadah hanya karena apa? Ada arisan. Nah, luar biasa. Nah, kalau hatinya sudah dibuka Tuhan, arisan itu nomor sekian. Yang pertama adalah Tuhan. Yang pertama adalah firman-Nya. Nah, itu. Jangan keinginan-keinginan dunia. Tidak ada nanti arisan lagi di sorga. Ya, kumpul-kumpul buat arisan. Ya, kadang-kadang orang wanita-wanita juga bisa ribut karena arisan. Ingin mendapatkan yang pertama. Ya, nah, semua merebut yang pertama. Tidak mau yang kedua, yang ketiga, kelamaan. Kenapa? Mungkin juga punya traumatis. Kalau yang sudah keempat, kelima, nah yang 1 dan 2 itu menghilang, tidak bayar kan gitu. Jadi berkurang. Ya, itu ribut semua. Ya, bisa ramai itu. Sehingga merebutlah untuk yang pertama dan kedua. Nah, luar biasa. Masih banyak seperti itu. Beda dengan Lydia ini, luar biasa. Ketika sudah Tuhan buka hatinya, yang memperhatikan firman, menerima firman, melakukannya, artinya apa? Tidak semua orang yang hadir dalam ibadah itu terbuka hatinya untuk firman Allah. Doa kita, harapan kita seperti itu. Sekalipun dinyanyikan, ku buka hati. Ya, Duramu Tuhan. Ya, ku buka hati untuk mendengar firman-Mu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ini luar biasa ini. Lydia ini menjadi contoh bagi kita. Pada saat itu banyak wanita-wanita yang lain. Hanya dia yang hatinya dibuka oleh Tuhan. Perenungan yang ketiga. Bersama-sama kita lihat. Bahwa tanda orang terbuka hatinya oleh Tuhan. Yaitu apa? Siap mendengarkan firman Tuhan. Siap melakukan firman Tuhan. Dan juga siap untuk menaati firman Tuhan. Serta memiliki kerenduan untuk melayani. Dan juga berkorban. Ini dia. Ya, membuka hati dengan firman Tuhan, melakukannya, menaatinya, kemudian memiliki suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan tentunya pasti butuh namanya pengorbanan. Ya, siap untuk berkorban. Mari kita lihat menjadi penutup yaitu aplikasi di dalam kehidupan kita saat ini di zaman zaman perubahan ini, era globalisasi ini, ya, di era teknologi ini. Yang pertama, tidak seorang pun akan dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan kalau Tuhan tidak membukakan hatinya. Ini yang pertama. Berarti kita harus membukakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, tanda orang yang Tuhan bukakan hatinya akan siap memperhatikan firman Tuhan. Kalau sudah dibukakan hatinya, maka siap mendengarkan firman Tuhan. Memiliki kuasa yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Mengubah setiap langkah kita. Lydia menerima Yesus. Ya, sebagai perubahan kita lihat. Memberi dirinya dibaptis. Bahkan seisi rumahnya pun menerima Yesus dan juga dibaptis. Dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Jika satu orang bertobat di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ya, maka suami yang belum bertobat, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan menjamah hatinya, akan bertobat terima Yesus. Jika belum sabar dan doakan. Jangan ceraikan, jangan tinggalkan. Tapi wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga
yang mungkin suaminya belum di dalam Tuhan atau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tentu harus menjadi teladan seperti Kristus. Mengasihi mereka, mendoakan mereka. Karena saya lihat masih banyak juga wanita-wanita yang sungguh-sungguh giat di dalam pelayanan. Dulu saya pernah mengenal seorang ibu. Dia sangat senang dan sangat suka dalam pelayanan. Kemanapun ada pelayanan, dia selalu ikut. Kemanapun ada satu persekutuan, dia selalu ikut. Dahsyat, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, melalaikan tugasnya sebagai istri. Tidak memperhatikan suaminya. Tidak memperhatikan anak-anaknya. Pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Ya, dengan alasan pelayanan. Dengan alasan penginjilan. Dengan alasan macam-macam yang lain yang harus sifat rohani. Ada doa, ada persekutuan. Tentu ini tidak baik. Kita bukan pelayan Tuhan yang baik. Harus ada satu keseimbangan. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan pasti memiliki kerinduan untuk melayani. Tetapi kita harus tetap melayani dimulai dari rumah tangga kita, keluarga kita. Itulah Yerusalem yang paling dekat, yang harus kita layani. Nah, aplikasi yang berikutnya, kita dapat melayani Tuhan dengan apapun profesi kita. Apapun kita profesi kita sekarang. Mungkin kita sebagai guru, mungkin kita sebagai pegawai negeri, mungkin kita sebagai pengusaha, wanita karir. Ya, apapun yang kita miliki, ini yang dilakukan oleh Lydia. Dia sebagai pengusaha, tetapi dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, bahkan memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas di rumahnya. Itu luar biasa. Sekali lagi, setiap kita pasti bisa melayani Tuhan, apapun profesi kita. Nah, kita perhatikan Lydia memberikan pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik diberikan oleh Lydia apa? Ia dan seisi rumahnya dibaptis. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, artinya ia memberi pengaruh yang baik. Mungkin sebagai ibu ataupun majikan, rasanya tidak akan semudah itu untuk mengajak orang-orang di rumahnya untuk terima Yesus dan dibaptis. Ya, belum semudah itu. Berarti Lydia di sini punya pengaruh tengah-tengah keluarganya, memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan rumah tangganya. Selama ini, ya kan? Nah, diperhatikan Lydia seorang yang sangat baik dalam rumah tangganya sehingga didengar ketika Paulus dan Silas di sana, mereka mendengar firman Tuhan, mereka Injil. Ini menjadi teladan aplikasi dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang luar biasa, ya katakan luar biasa karena penampilan yang hebat luar biasa, seperti wanita karir, ya, bahkan ya terlibat di dalam beberapa pelayanan. Nah, pada saat mengikuti suatu seminar, dan seminar itu adalah yaitu tentang misi Kristus, yaitu misi Kristus. Di dalam seminar itu disampaikan bahwa tugas misi itu bukan hanya kepada 12 rasul, tapi tugas misi itu adalah semua orang percaya, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus melakukan, meneruskan misi Tuhan itu, misi penyelamatan. Siapa yang paling dekat dengan kita, beritakan Injil. Kasihani mereka, punya belas kasihan. Dimulai dari rumah kita. Mari, kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Demi keselamatan orang dalam rumah tangga kita. Nah, ibu ini bersemangat untuk mendengarkan, hebat dan luar biasa. Akhirnya pulang dia dari tempat itu, dia sudah punya rencana untuk memberitakan Injil kepada seisi rumahnya, dimulai dari pembantu rumah tangganya. Pada saat dia masuk ke rumah, pembantu rumah tangganya dipanggil dengan senyum-senyum yang luar biasa. Pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangga pun heran-heran mengapa nyonya hari ini berbeda, senyum dari tadi tidak seperti biasanya disambut. Ketika biasanya kalau pulang dari mana saja, tasnya diambil, disimpan oleh seorang asisten rumah tangga. Pada saat itu tidak, udah biarkan saya yang simpan, biarkan saya yang membawa, gitu. Ya, wah, kenapa nyonya berubah ini? Luar biasa, senang asisten rumah tangga mendengarkan hal itu. Akhirnya dipanggil, nyem, sini masuk ke rumah. Wah, nyonya makan dulu, nanti saja makan. Ini penting sekali. Mari masuk ke kamar saya. Ada yang mau disampaikan. Akhirnya nyemnya masuk ke rumahnya, ke kamarnya seorang ibu ini. Nah, pada saat itu pembantunya, asisten rumah tangga duduk di bawah. Jangan duduk di bawah. Duduk saja di kursi, di samping saya. Wah, semakin heran. Apa ini kira-kira mau disampaikan? Barangkali gaji saya semua naik, ini mungkin pikirnya asisten ini seperti itu. Kok saya suruh duduk? Biasanya saya di bawah. Ya, kan gitu ya.
Nah, duduk sini, duduk sini, duduk. Akhirnya duduk. Saya mau menyampaikan berita sukacita, kabar baik kepadamu. Apa itu nyonya? Nah, dia berpikir, oh gaji naik ini. Nah, diberitakan. Nah, saya memberitakan kepada kamu, ya, beritamu sini, dengar. Saya senang, ya sangat senang dengan memberitakan ini. Dengan apa nyonya? Sampaikan aja. Nah, kamu mau masuk surga nggak? Oh iya, mau nyonya. Ya. Nah, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus percaya kepada Yesus, harus menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Dengan singkat, dia Injil dilayani. Ya, dengan berani dan sopan. Ya, pembantu asli rumah ini bertanya, nanti kalau nyonya di mana? Di surga atau neraka nyonya? Dikatakan, udah pasti di surga, saya udah percaya kepada Kristus. Sejenak dia terdiam, lalu dikatakan, maaf nyonya, saya tidak mau di surga. Ah, kenapa kamu nggak di surga? Ya, kamu pilih neraka. Tidak nyonya, karena nyonya ada di surga, saya mau di situ. Nah, kenapa kamu nggak mau ke surga? Karena nyonya ada di situ. Justru kamu harus ke sana. Dia katakan, mengapa dia bisa berkata demikian? Karena dari nyonya rumah ini sehari-harinya dilihat memperlakukan asisten rumah tangga itu tidak dengan kasih, tidak dengan belas kasihan, tapi dianggap sebagai budak yang memang harus bekerja sebagai budak. Tidak diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Sehingga takutlah ya asisten rumah tangga ini masuk dalam surga. Kenapa? Nanti diperlakukan hal yang sama di surga. Nah, luar biasa. Ya, apakah masih ada wanita-wanita sekarang yang seperti itu? Orang takut ke surga karena takut di dunia ini karena kita, karena perbuatan kita, karena kelakuan kita sehingga tidak mau ke surga. Hati-hati kalau masih ada kita beritahu dan bertobat, Bapak Ibu. Ya kan gitu. Ya. Nah, jadi ini penting. Jadi yang penting lagi kita perhatikan. Baik hati. Lydia itu adalah seorang yang baik hati. Yang sangat baik hati. Mengapa dikatakan? Dia memberikan tumpangan ya atau memberikan kesempatan ya tumpangan kepada Silas dan Paulus dan Silas itu. Ya. Nah, Lydia mendesak untuk apa? Supaya Paulus tinggal di rumahnya. Mau singgah di rumahnya. Untuk apa? Ini mencerminkan suatu ketulusan dan apresiasi yang besar dari seorang Lydia kepada orang yang telah menolongnya, menyelamatkannya. Luar biasa. Jika ia tidak berhati baik, tidak mungkin itu dilakukan. Dia pasti berhati baik. Kasih Tuhan. Luar biasa. Nah, yang berikutnya. Hal yang kita teladani. Lydia itu adalah seorang yang tegas. Dia seorang tegas dan yakin akan imannya. Kok bisa? Kita tahu dari mana? Pertama, ia mendengar Paulus. Setelah mendengar Paulus, dia percaya dibaptis. Setelah dibaptis, ia mengaku bahwa ia seorang yang percaya. Jika aku sungguh-sungguh orang percaya, ini luar biasa. Ia tegas dan yakin dengan imannya. Sungguh-sungguh percaya. Dia katakan itu kepada Paulus. Jika aku sungguh-sungguh percaya, numpanglah di rumahku. Ini suatu ketulusan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Luar biasa. Dia tegas dengan imannya. Dia tidak pernah ragu lagi akan keselamatannya. Ini yang hebat, yang luar biasa. Kesimpulannya, di zaman yang sudah maju ini sepak terjang kaum wanita sudah sangat berbeda dengan abad sebelum abad 20, di mana peranannya masih sering dibatasi. Masih dibatasi zaman-zaman dulu. Kondisi ini membuat sebagian wanita kurang giat berjuang untuk menampakkan bahkan meningkatkan perannya. Ya. Nah, sebagai wanita hebat di masa kini harus memiliki sikap dan mental yang kuat di dalam memahami peranannya baik sebagai istri yang harus mengasihi dan tunduk kepada istri yang harus tunduk kepada suami, ya, dan serta mendidik anak-anak, juga menyadari peranannya dalam gereja dan juga dalam masyarakat. Wanita hebat dapat dipakai Tuhan atau dapat melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan, baik usaha, karir, dan terutama mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Ya. Wanita hebat harus bisa membagi dan mengatur waktunya dengan tepat supaya ada keseimbangan sehingga ia bisa memberi perhatian yang cukup bagi keluarganya, bagi suaminya dan anak-anaknya. Ya, jangan sampai kita buat alasan pelayanan sehingga mengabaikan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Wanita hebat memiliki sikap yang bisa menjaga keseimbangan antara karir, usaha, dan pelayanan dengan tepat sehingga dapat melayani keluarga ataupun rumah tangga dan melayani di gereja. Maka jika tidak demikian, bukanlah pelayanan yang baik. Luar biasa. Mari kita
contoh Lydia. Dia adalah seorang wanita yang hebat. Dia seorang yang rajin bekerja, rajin beribadah, orang yang baik hati, ya dia baik hati dan menyerahkan diri melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pastor Salim. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, kita berikan aplaus dulu. Wow, luar biasa ya. Wow, dahsyat. Karena beliau sangat mempersiapkan, terlihat dari semua slide yang kita baca hari ini ya. Semuanya beliau benar-benar mempersiapkan buat kita karena kita wanita yang layak diberkati. Amin, 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 amin. Iya, puji Tuhan. Nanti ada slot tanya jawab ya, ada ruang tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ibu Norce nanti. Ibu-ibu bisa siapkan pertanyaan singkat, jelas, padat ya, dan kita akan bertanya kepada hambanya. Tapi sebelum kita akan bertanya, kita nyanyikan satu lagu dulu ya, biar roh kita kembali bangkit. Ingat, ini tadi yang saya tangkap dari Lydia adalah apa? Hati yang haus dari awal sampai akhir ikut ibadah. Mari semua bertahan dengan menikmati hadirat Tuhan ya. Jangan buru-buru, oh kompornya belum dimatiin. Kalau kompor boleh matiin, matiin segera. Duduk lagi ke sini ya. Dan kita nikmati, biarlah malam ini kita benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan. Karena saya yakin firman yang kita dengar ini adalah bagian dalam roh kita. Come on semua. Yang tidak sibuk silahkan buka video karena saya suka melihat wajah-wajah cantik saudara. Dan saya ingin lepaskan berkat buat saudara. Juga hambanya yang hadir dengan kita. Kalau kita melihat wajahmu, kita pasti mau memberkati saudara. Ya, semua buka video. Yang tidak sibuk atau yang tidak melayani, silakan buka video dan berilah senyum seorang akan yang lain di dalam ruang-ruang semu saudara. Lalu lihat namanya, lihat kotanya dan bilang, wow, saya punya teman seluruh Indonesia dan inilah hebatnya Tuhan dalam diri kita. Amin. Silakan kenalan-kenalan dan di kolom chat kami sudah menulis tadi nomor telepon official Kawal Indonesia. Silakan simpan nomornya dan bisa chat nanti setelah acara untuk kita masukkan ke dalam grup supaya semua kita bertumbuh bersama-sama dalam Yesus. Amin. Satu lagu, kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan perhatikan bunga-bunga di ladang dan dia pasti memperhatikan kita juga ya. Itu janjinya kepada kita. Yang tahu lagu ini, tapi saya minta semua tutup suara tetap supaya tidak feedback ya. Kita bisa nyanyi dengan bagus sambil dengarkan musik, alunan musiknya ya. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sambil naikkan ucapan syukurmu, hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Biarlah iman saudara semua bangkit malam ini. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sebab ya Tuhan lebih dari cukup. Amin. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Kau Tuhan lebih dari, karena janji
janjimu pasti terjadi, Kau Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu melimpah di dalam kami Bapa. Amin. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Katakan, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Come on, bangun iman saudara. Katakan, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Dan kami percaya di dalam kami kasih Tuhan begitu sangat sempurna. Tuhan terus beracaralah dengan kami di waktu ini. Dan kami percaya tabung-tabung roh kami akan terisi penuh. Menjadi Lydia akhir zaman yang bangkit dengan roh yang bergairah, roh yang semangat untuk terus mencari Tuhan dan rindu akan Tuhan. Sehingga kami diberkati dan rumah tangga kami diberkati, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman Allah yang luar biasa. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, 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 amin. Ya, kita masuk ke dalam ruang tanya jawab. Saya serahkan kepada Ibu Norja. Silakan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Adol, firman-Nya yang luar biasa, yang sungguh sangat memberkati. Bagaimana peranan wanita di era zaman yang sekarang ini, kita melihat bahwa rahasia firman Tuhan telah dibukakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Luar biasa, dan mungkin ada ibu-ibu yang bersaksi dan mau bertanya. Silakan, ruang pertanyaan kami buka. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Langsung aja kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung buka suaranya. Bu Helti mungkin. Shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Iya, ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Pastor Salin, terima kasih Bu Nerce juga, dan terima kasih untuk Bapak Pastor, Bapak Pendeta Aldo. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Apalagi saya, jujur saja, hati saya itu gimana ya? Saya sangat bersukacita sekali gitu. Dan saya sangat bersyukur ada di kawal ini. Haleluya. Saya banyak mendapatkan hal-hal yang baru di sini. Amin, amin. Hati saya itu ketika mau ada acara doa, itu Tuhan itu sudah ingatkan saya, Healthy, nanti jangan telat ya. Nah itu Tuhan sudah ingatkan saya. Tapi kadang-kadang ada kesibukan yang tiba-tiba ada gitu ya. Nah, tapi saya usahakan supaya saya tidak terlambat masuk di acara doa seperti ini. Dan saya bersyukur dengan adanya kawal ini, saya menjadi orang yang semakin dikuatkan, semakin diteguhkan gitu. Malam hari ini saya tidak bertanya, tapi saya mau ungkapkan perasaan hati saya. Pokoknya saya senang. Pokoknya saya tuh pengen terus gitu, diisi terus hati saya dengan firman Tuhan gitu. Jadi ketika malam hari ini saya diingatkan gitu bahwa di mana Lydia ini orang yang
selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui hidupnya, seisi rumahnya itu diberkati Tuhan, seisi rumahnya itu melayani Tuhan gitu. Dan saya sangat bersyukur. Nah, yang terjadi dalam kehidupan saya, apalagi saat ini, saya punya adik. Saya bersaksi sebentar ya Bu ya. Saya punya adik. Dia punya anak 3. Dan tadi sore dia telepon saya juga kaget gitu ya. Dia telepon saya nangis-nangis. Saya sudah bisa menduga apa yang terjadi gitu ya. Dia telepon saya bahwa suaminya itu memang suka mabuk-mabukan gitu. Jadi, wah, dalam hati saya, itu pilihan kamu. Saya langsung ngomong gitu, itu pilihan kamu, saya bilang. Dari dulu sudah dibilangin bahwa calon dari suamimu itu begini-begini gitu, tapi dia tidak peduli gitu. Dia nekat menikah dengan suaminya yang sekarang. Dan apa yang terjadi saat ini, suaminya itu tidak ada hari tanpa mabuk gitu ya. Pokoknya mabuk, seterusnya mabuk gitu. Dan sampai sekarang itu suaminya itu seperti mayat hidup gitu ya. Dia kirim fotonya tadi, suaminya lagi rebahan di dapur. Pokoknya saya bilang, itu pilihan kamu, saya bilang. Saya nggak bisa berkata apa-apa, saya bilang. Akhirnya di situ kesempatan saya masukkan firman Tuhan, terus saya kirim juga acara doa kita sore hari ini gitu ya. Kalau bisa nanti saya bilang kamu ikut masuk ke Zoom ini, tapi karena di tempat adik saya itu kan di kampung gitu, jadi agak susah sinyalnya untuk buka YouTube pun itu agak susah gitu ya. Jadi saya bilang, kamu doakan suamimu, saya bilang. Karena kenapa? Dari rumah tangga itu, memang kalau di rumah tangga itu saya bilang komplit yang namanya masalah, saya bilang. Dan jadi saya ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, Ibu Pastor Sarlin juga ya, bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Jadi saya omongkan ke dia, saya bilang di dalam pernikahan itu saya bilang memang banyak masalah, banyak kejadian yang memang dialami oleh rumah tangga, saya bilang. Tapi di situ kita diingatkan, saya bilang. Jadi nanti saya bilang, kamu jangan perkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya bilang. Seperti kata cerailah, berpisahlah, saya bilang. Itu nggak boleh, saya bilang. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, saya bilang itu. Dan ya katanya, saya itu katanya kalau suami itu mabuk, bilangnya, saya berdoa untuk suami, katanya. Ya doamu jangan seperti itu, jangan biasa-biasa, saya bilang. Pokoknya kamu doakan suamimu itu, kamu bilang kata hancurkan roh kemabukan, pesta pora dan sebagainya, saya bilang gitu. Jadi jawaban dia iya, katanya seperti itu. Nah, dengan kejadian yang terjadi di dalam keluarga adik saya itu semakin membuat saya semakin ingin mendekatkan kehidupan saya kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya saya bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga saya. Karena di keluarga saya ini masih banyak Bu, Pak, yang percaya dengan yang namanya roh-roh dukun gitu ya, dengan roh-roh yang pokoknya yang percaya kepada dukun lah, paranormal lah gitu. Kalau ada sakit sedikit mereka bilang, oh kita minta di ini aja, disembur atau apa gitu ya. Nah, jujur aja saya nggak suka kalau keluarga saya ngomong seperti itu gitu. Karena kenapa? Karena saya sudah tahu kebenaran gitu. Makanya saya semakin ingin lagi dekat kepada Tuhan supaya saya mengerti tujuan Tuhan itu menciptakan hidup saya di dalam keluarga saya gitu. Nah, pokoknya malam hari ini saya sangat diberkati sekali dari firman Tuhan ini, dan saya ingin selalu pokoknya saya ingin selalu mendekatkan hidup saya kepada Tuhan gitu. Terima kasih Bu, itu saja kesaksian dari saya. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu yang sudah memaparkan kesaksian dan share-nya. Saya kembalikan kepada Bapak Adolf untuk menanggapinya, Pak. Silakan. Iya, Pak Adolf silakan Bapak ditanggapi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Ibu Helty Francisca dari Kalimantan Tengah. Maju terus Bu ya.
Ya, saya percaya melalui Ibu tadi yang disampaikan suami dari adik tadi ya, akan dijamah Tuhan. Tuhan pasti bukakan hatinya, Roh Kudus akan bekerja, ya. Ya, percayalah dengan waktu Tuhan pasti dia bertobat dan berubah sehingga meninggalkan kebiasaan mabok-mabokan tadi. Dan terutama istrinya harus diberikan support ya, supaya dia tetap kuat karena di saat itu kita tidak kuat ya, tidak sabar ya. Oh hari ini sudah berdoa belum bertobat juga. Ya sudah berdoa 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kok belum bertobat juga. Ya itu sudah pilihan hidup, berarti itu adalah bagian pelayanan yang harus ya terus-menerus dikerjakan. Itu adalah bagian pelayanan yang paling dekat yang harus dikerjakan ya dalam rumah tangga ya. Percayalah maka suatu saat akan buka hati, menerima Yesus dan berubah tinggalkan itu. Dan udah banyak contoh ketekunan doa seorang ibu itu didengar oleh Tuhan. Lihat siapa? Ya, lihat Hana. Ya, Hana itu pergumulannya hebat dan luar biasa. Dia punya kerinduan untuk punya anak, tetapi mandul pada saat itu ya kandungannya belum dibukakan oleh Tuhan sehingga tidak punya anak ya. Nah, tidak punya anak ya dia berdoa ataupun berdoa pada saat dia berdoa disalah mengerti, dikatakan dia sedang mabok, dikatakan aku bukan mabok karena anggur. Sekalipun dia sudah ditekan seperti itu, diperlakukan secara tidak adil oleh oleh suaminya ya, karena menikah lagi kan ya dengan Penina yang adalah istri yang kedua dan memberikan anak sementara Hana tidak kan gitu ya. Tapi kita lihat luar biasa ya ketekunannya sekalipun persoalan dalam rumah tangganya suami udah kehilangan dari suami udah merokok tidak adil, tidak ada rasa kasih sayang, kurang rasa kasih sayang, dia tetap berdoa luar biasa. Dengan ketekunan itu ada hasil nggak ada hasil. Ya, jadi ketekunan dalam berdoa sehingga melahirlah namanya Samuel, seorang imam yang hebat dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Ya, dalam mempersiapkan raja yaitu Saul maupun Daud ya, dipakai Tuhan. Nah, jadi sekarang ini saya pikir itu akan terjadi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Jangan putus-putus untuk berdoa, jangan pernah putus harapan karena putus harapan itu bukan datang dari Tuhan, itu pasti datang dari keinginan kita, kekhawatiran kita, dan juga terutama dipakai oleh iblis ingin menghancurkan kita. Iblis itu akan selalu mengatakan tidak, dia tidak akan bertobat, dia akan tetap menjadi seorang penjahat, dia akan tetap menjadi seorang pemabuk, dia akan tetap seperti itu, dia adalah penghuni neraka, ya kan? Nah, jangan sampai kita diintimidasi hal-hal seperti itu. Tidak, dia adalah bagian dari keluarga yang pasti diselamatkan. Itu. Jadi perkatakan kata-kata yang positif. Kalau satu orang dalam rumah tangga sudah berdoa, terima Yesus sebagai selamat, menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis, maka yang kedua, yang ketiga dalam rumah tangga pun akan diselamatkan oleh Tuhan melalui kehidupan yang pertama yang sudah diselamatkan tadi. Ya, terutama Ibu Healthy ya Bu ya. Oke, baik, puji Tuhan. Selamat Ibu, tetap kuat, ya didoakan dengan pernah putus asa untuk mendoakan keluarga. Baik. Terima kasih Pak Adolf untuk tanggapannya. Bagaimana Ibu Healthy? Tanggapannya? Ya, cukup Bu. Terima kasih Bu. Saya beri kesempatan juga kepada teman-teman lain yang ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan ibu. Saya beri kesempatan 2 orang lagi ya. Masih ada? Langsung aja Ibu, kalau ada yang bertanya langsung aja. Ada ibu-ibu yang mau bertanya atau mau bersaksi? Ibu Dina sepertinya mau bertanya dari NTT. Oh, Ibu Dina, silakan Ibu. Ini saya mesti tusuk baterai dulu. Shalom Ibu. Iya, shalom. Saya mesti ini tusuk baterai. Iya. Silakan Bu Dina. Iya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Pendeta Adolf bahwa ketika kalau perempuan yang tidak buka hatinya berarti dia tidak menerima berkat firman Tuhan. Dalam pengalaman kesaksian bahwa ternyata firman-firman Tuhan atau yang kita memberikan kepada teman-teman kita dan dia tidak terima berarti Tuhan belum buka hatinya. Itu pengalaman pertama yang saya ambil malam hari ini. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kami. Nah, perkembangan selanjutnya ketika tidak menerima apa yang kita katakan dan seterusnya sepertinya dia tidak menerima, apakah dalam hubungan kita ada yang berbicara, ada yang tidak. Terus kalau saya mengambil bagian untuk diam, apakah itu baik atau tidak? Saya mengambil posisi diam dan saya tidak mau berbicara, apakah itu dikatakan baik atau tidak? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, seperti tadi ini dikatakan bahwa Lydia itu juga suka memberi kepada dia seorang pengusaha dan suka memberi. Nah, pengalaman saya seorang yang mendoakan saya, terus dia bilang gini, Dina, kamu ini cat rambut tidak? Saya bilang, kalau yang ini untuk cat rambut, iya, saya cat rambut. Kamu harus bertobat, bertobat untuk tidak boleh cat rambut lagi. Terus dalam doa saya berdoa, saya bilang, oh ini istrinya biasa ini apa? Ini alisnya dipoles. Terus oh itu berarti kalau mau benar-benar berarti alis juga tidak boleh dipoles. Nah, apakah dalam kita cat rambut, apakah itu berdosa atau tidak? Kan ini selama ini saya mau tanya tapi tidak ada kesempatan. Hanya cat rambut, apa itu berdosa atau tidak? Karena saya didoakan bahwa tidak boleh lagi dan saya takut jangan sampai Pak Adolf langsung aja. Oke, udah poinnya udah dapat nih ya. Biar kita mempersempit waktunya. Oke. Silakan Baik. Pak Adolf. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita baca satu firman Tuhan Bu ya. Saya akan baca ya. Dari Hesekiel ya. Kitab Hesekiel. Ya, Hesekiel berapa ini? Sebentar dulu ya. Ya. Oke. Hesekiel 3 saya baca begini. Pak. Hesekiel pasal 3 ya, ayatnya yang ke-19. Oke, sebentar, ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak tidak memperingatkan atau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Artinya, kalau dibuat secara singkat, ini kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti, tahu kebenaran,
kebenaran itu tentunya bukan hanya untuk kita, tapi kebenaran itu juga harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk yang tadi kita lihat misalnya orang melakukan dosa, melakukan kejahatan, pelanggaran jauh dari Tuhan, ada di depan mata kita, ya, kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Ya, kita harus melakukan peranan kita sebagai wanita-wanita Allah, melakukan tugas kita. Jangan pernah berdiam diri. Ya, jangan berdiam diri. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dengan hikmat daripada Tuhan kita bisa menegur orang-orang di sekitar kita. Jangan berdiam diri. Ya, ketika orang lain melakukan kesalahan. Ya, siapapun itu. Ya, siapapun itu. Yang lebih muda, lebih tua, itu ya, kita mau tetap melakukannya dengan tentu. Paulus mengatakan tentu kita lakukan itu dengan apa? Dengan hati yang terbeban, hati yang penuh kasih, hati yang penuh kasih. Nah, itu kalau saya tangkap seperti itu. Lalu tadi kalau ada orang berubah dalam penampilan, apapun itu perubahan penampilannya, ya, motivasinya apa? Itu saja, ya, motivasinya supaya lebih cantik dilihat oleh dunia, salah, ya kan? Ya, lebih potensinya untuk lebih rapi tampil ikuti zaman dulu, tapi tidak mempengaruhi imannya, kepada Tuhan, ya boleh-boleh saja, ya kan, sah saja. Tapi banyak sekarang ini orang mau tampil seperti itu karena ingin menciptakan identitas diri, ya, ingin menciptakan suatu bagaimana dia bisa diterima, dihargai, dihormati dengan meningkatkan penampilan, termasuk mencat rambut tadi. Ya, berwarna-warni, ya, setiap hari diganti warnanya kan gitu ya, supaya dihargai, supaya diterima oleh lingkungan. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Kita tidak menerima suatu penghargaan dari manusia, tetapi adalah dari Tuhan, ya, dari Tuhan, ya. Jadi itu dilakukan. Jadi tidak ada salahnya, tergantung. Kan Paulus juga mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Ya, segala sesuatu diperbolehkan. Tapi apakah itu berguna, bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Ya? Nah, kalau itu tidak membuat kita menjadi orang yang sombong atau mencari supaya dia lebih dihargai, dihormati, ya jangan kita lakukan itu. Ya, baik. Itu barangkali tanggapan dari saya, mungkin Ibu Sarlin bisa menambahkan, ya. Oke, Iya, jadi seluruh tubuh kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Yes, amin. Sangat komplit ya. Tapi saya tambahkan yang bagian terakhir. Karena di kawal ini kita belajar bagaimana mempercantik yang orang lihat, terutama suami di rumah, ya kan? Jadi ini memang adalah bagaimana integritas atau inner beauty yang lahir dari batin kita yang terpancar keluar. Tadi udah diterangkan oleh hambanya ya. Kalau itu nggak mengurangi iman kita, oke. Tapi kalau itu kita cat rambut, kita sulam alis istilahnya ya. Kemudian hidung kita, maaf, orang Indonesia masuk ke dalam supaya keluar mancung dikit, kita formak. Ini namanya nggak mensyukuri. Jadi hal-hal yang maksudnya mengurangi iman, ya jangan sampai terjadi. Tapi kalau itu memacu orang untuk ikut Tuhan melalui hidup kita, hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, why not? Intinya kita selalu mempercantik diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Seorang pendeta di depan, kalau dia khotbah, ibu pendeta apalagi rambutnya urak-urakan, ya, atau mungkin lipstiknya nggak ada, ini juga bikin orang yang lihat bosan, apalagi anak-anak zaman now. Ya, zaman sekarang pelajaran firman Tuhan hari ini sangat bagus karena memang kita ada di daerah globalisasi teknologi. Segala hal itu perlu kita pacu dengan hikmat, dengan kepintaran, ya. Makanya memang mindset yang lama juga perlu dibongkar. Karena kalau di dalam hati ini penuh dengan ucapan syukur, pasti akan menerima dirinya dan mempercantik dirinya. Ya, tapi orang yang tidak menemukan jati dirinya, dia akan membuat sesuatu yang memang supaya diterima oleh orang lain, dan saya bilang itu nggak baik, ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh hambanya, kita diterima oleh Tuhan oleh karena kita punya murni hati, ya. Tapi jangan lupa sebagai wanita yang sudah benar-benar mengalami Tuhan, pasti dia mengasihi tubuhnya sendiri, mempercantik, memperindah untuk kemuliaan, ingat, kemuliaan nama Tuhan, ya. Saya pernah kesaksian, jangan sampai maaf, kita doain orang jatuh bukan karena urapan Tuhan. Maaf kata, orang jatuh oleh karena kita mungkin maaf,
bau badan, nggak ada parfum. Ini nggak benar. Ini nggak hikmat. Nggak, ini jelas. Ini jelas. Kita perlu menjadi berkat. Jadi mempercantik diri supaya orang memuliakan Tuhan itu hal yang good, ya. Tapi bukan mencari jati diri sehingga merusak tubuh yang adalah pemberian Tuhan. Itu tentu salah, ya. Itu clear ya ibu-ibu. Jadi besok kalau ketemu lagi di Zoom, memang semua harus cantik-cantik. Karena kalau ada yang punya masalah, lihat wajah temannya cantik, dia senyum, masalah jadi hilang. Nah, gitu kan? Nah, coba lihat nih wajah semua di depan Zoom ini. Cantik-cantik kan, kecuali hambanya yang cakep sendiri. Papa Adolf. Nah, kalau lihat cantik-cantik gini kan kita langsung lupa ada masalah. Karena udah senyum duluan, ya kan? Tapi kalau lihat muka semuanya, muka kayak baru bangun tidur, rambutnya acak-acakan, kita punya muka juga ikut jadi kayak lemah, ya kan? Nah, pertama good looking, karena waktu orang lihat kita fresh, orang udah senyum, dan tentu Tuhan dimuliakan. Itu yang paling penting, dan itu perlu dijaga. Amin. Oke, satu lagi ya. Terima kasih. Silakan Ibu Norce, lanjut. Tambah Ibu Sarlin, mungkin Ibu Dina buat kita semua bisa dibaca kali 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Tolong dibaca 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Ibu Dina, mohon Ya, dengan bisa membaca. 1 Timotius 2 ayat 9. 9 dan 10. 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Amin, Bu Dina, mantap. Amin ya. Ya, Jadi, boleh berdandan baik. kan? Boleh, yang pantas Ya. ya. Jadi jangan menunjukkan kemewahan bahwa saya ini orang kaya, orang mewah ya. Jadi seperti ada kadang-kadang ada seorang ibu ya, toko emas berjalan gitu ya, ditunjukkan ya, gitu. Ya, jangan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan lanjut. Saya nambah sedikit, itulah puji Tuhan karena sekarang pemerintah, terutama jajaran menteri, nggak boleh terlihat di media sosial itu menampilkan yang barang-barang brand, gitu, karena mereka digaji oleh rakyat. Akhirnya semuanya harus saling menghormati. Itu bagus sekali. Saya lihat ada Ibu Diah di Bogor dan Ibu Hartiwun yang mungkin masih mau bertanya. Silakan ibu-ibu. Ya, lanjut aja langsung. Ya. Shalom. Shalom Ibu Diah. Shalom. Ya, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Pendeta Aldo. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa wanita adalah sebagai penolong laki-laki, terutama di sini istri adalah sebagai penolong dari suami. Nah, pernah ada kasus, satu kasus, waktu itu suaminya sedang lagi ada krisis masalah pekerjaan, tetapi istrinya di sini hanya sebagai ibu rumah tangga dan dia hanya mengandalkan doa-doanya kepada Tuhan. Nah, di satu tempat ibu gembalanya bilang katanya hal itu adalah hal yang sangat salah atau keliru karena istri sebagai penolong suami, istri itu harus kerja membantu suami di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah hal ini hal ini benar dan harus seorang wanita itu harus bekerja untuk menjadi penolong bagi suaminya? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya pernah melayani di satu sinode
sinode itu tidak memperbolehkan seorang wanita itu menjadi gembala sidang maupun memiliki jabatan pendeta muda atau sampai pendeta penuh. Jadi seorang wanita itu di sinode itu hanya sebatas evangelis. Nah, yang saya tanyakan, apakah kedudukan wanita itu sangat rendah seperti itu sehingga tidak diizinkan untuk menjadi seorang pendeta? Dan jika saya mengambil keputusan keluar dari sinode itu, apakah itu suatu keputusan yang salah? Terima kasih Pak Adolf untuk jawabannya. Oke, baik, makasih Bu Dia Susanti dari Bogor. Ya, jadi ada yang pertama tadi, ya, pengertian penolong. Penolong berarti wanita harus bekerja, ya. Seperti gini, tadi sudah disampaikan laki-laki dan perempuan dikatakan diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Ya, jadi bukan hanya Adamnya, bukan hanya laki-lakinya. Kalau segambar dan rupa Allah, dan ketika diberikan tugas pun oleh Tuhan bukan hanya kepada Adam untuk mengelola Taman Eden. Kalau mengelola Taman Eden berarti itu bekerja, ya, bekerja, ya, merawat, mengelola semua yang ada di sana. Jadi bukan hanya Adam tetapi juga Hawa. Itu kan, ya, sebagai wanita. Jadi Tuhan mempersiapkan seorang wanita bagi pria itu menjadi mitra kerja, ya, mitra kerja, ya, tentu adalah untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini, dimulai dari sejarah di Taman Eden, gitu kan, ya, Taman Eden. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa di sini? Nah, bekerja bagi wanita tidak sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi juga kita juga bisa mengerjakan, melakukannya, gitu, demi kesejahteraan dalam rumah tangga, ya, dalam keluarga, gitu, ya. Tujuannya apa? Ya, kita motivasinya untuk bekerja apa? Ya, motivasinya untuk bekerja adalah untuk menolong suami yang mungkin pada saat itu bermasalah dalam hal pekerjaan, tapi peluang itu Tuhan berikan melalui seorang wanita, ya, atau seorang ibu, ya. Ya, suami belum, atau mungkin suaminya masih kurang pendapatannya ataupun penghasilan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Tidak salah kalau wanita ikut bekerja, ya, sebagai mitra yang menolong, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan rumah tangga, ya, untuk menyelamatkan rumah tangga itu. Jadi jangan sampai berpikir bekerja itu hanya untuk laki-laki saja, gitu, ya. Untuk perempuan pun saya lakukan. Tadi udah lihat contoh Lydia. Dia seorang perempuan, mengapa dia bekerja, kan, gitu, ya? Ya, bakal bekerja, ya, adalah untuk penghidupan rumah tangganya, ya, untuk penghidupan rumah tangganya. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, berarti dia menjadi berkat bagi banyak orang, ya, kan. Dia bekerja bukan bekerja untuk sendiri. Nah, dia bekerja setelah dia percaya kepada Kristus lewat pekerjaan sebagai penjual kain ungu, sehingga dia bisa mendukung pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi bukan saja untuk mencukupi menghidupkan keluarga, tetapi juga bisa memberikan bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan untuk memberi, ya kan. Nah, jadi tidak ada salahnya untuk bekerja, tergantung motivasinya apa. Kalau motivasinya salah, ya, motivasi salah apa? Misalnya contoh, saya mau bekerja supaya saya mendapatkan beli alat make up yang paling mahal, ya, nah, kan, gitu, ya. Saya mau bekerja supaya penampilan saya bisa lebih baik, lebih hebat daripada tetangga, ya, ya, gitu, kan. Nah, saya tidak mengharapkan itu dari suami, biarkan uang saya sendiri. Nah, itu, ya, ini motivasi sudah nggak bagus ini, kan, gitu, ya. Nah, itu. Kecuali tadi katakan penghasilan suami itu sudah lebih dari cukup untuk mengkanter semua kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, ya, silakan. Jadi ibu rumah tangga cukup hanya mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus pendidikan anak-anak, suami fokus dalam pekerjaan. Beda hal itu, ya. Jadi kita lihat kasusnya, ya, Bu, ya. Oke, baik. Yang kedua tadi, memang itu di beberapa sinode gereja di Indonesia, ya, punya pemahaman yang seperti itu, bahwa tidak boleh wanita jadi pengajar, jadi gembala, melakukan baptisan dan yang lain sebagainya, ya, bagi sebagainya. Artinya itu hanya peranan seorang laki-laki,
Nah, peran laki-laki ini adalah, maka saya katakan maaf kalau saya katakan ini adalah sesuatu kekeliruan untuk melakukan interpretasi dari 1 Korintus 14 tadi dan juga di 2 Timotius. Hendaknya wanita berdiam diri, ya kan? Kata berdiam diri. Kalau kita perhatikan mengapa sampai Paulus mengatakan demikian, itu bukan larangan permanen dan itu bukan untuk universal. Ya. Jadi itu bukan peraturan universal berarti berlaku untuk semuanya wanita di dunia ini. Ya kan? Itu ada situasi kondisi yang di mana Paulus itu ada keadaan lokal. Pada saat itu ada ajaran-ajaran palsu masuk kepada orang Kristen atau ke rumah ibadat. Ya, ajaran-ajaran palsu, dan yang ajaran-ajaran palsu itu ya lebih banyak mempengaruhi wanita-wanita. Ya, wanita-wanita. Jadi banyak mereka akhirnya percaya dengan ajaran palsu itu, Nah, disinilah Paulus menegur wanita-wanita, ya, supaya engkau jangan sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu itu. Lebih baik kau berdiam diri, nggak usah dulu mengajar. Lebih baik kau mendengar dulu, mendengar apa dikatakan oleh Paulus, mendengarkan oleh Silas, mendengarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan dengarkan dari ajaran palsu itu. Nah, ditambah lagi wanita-wanita pada saat itu atau istri-istri pada saat itu masih banyak mereka punya suami-suaminya belum bertobat. Ya, belum bertobat. Lebih baik mereka fokus dengan suami-suaminya untuk melayani suami-suaminya. Ya. Nah, itu aturan lokal, hanya berlaku pada saat itu. Hanya pada saat itu. Karena konteks itu. Ya, bukan konteksnya akan datang, apalagi universal untuk semuanya. Tidak. Ini yang kekeliruan, kesalahan, ya, yang dilakukan. Nah, jadi kita lihat misalnya dimulai dari amanat agung lah. Matius 8:19 sampai 20. Ini harus lihat secara komprehensif, ya. Matius 8:19 sampai 20 itu amanat agung. Amanat agung itu pada konteks pada saat itu diperintahkan kepada 12 rasul, tetapi tidak dikatakan di situ kepada laki-laki. Ya, kepada orang-orang percaya. Ya, apakah hanya laki-laki orang percaya pada saat itu? Tidak. Sudah ada wanita-wanita yang pengikutnya percaya. Ya, ketika Yesus mati setelah Yesus bangkit dari kematian. Siapa yang menemukan pertama kali Yesus tidak ada lagi sudah bangkit? Perempuan. Apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka beritahukan kepada yang lain, pemberita, yaitu pemberita Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada kuburan, sudah bangkit. Nah, itu sudah memberitakan Injil. Ya, sudah beritakan Injil. Nah, wanita-wanita banyak dipersiapkan oleh Yesus sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan pada saat itu. Luar biasa. Ya, termasuk Maria. Ya, tadi sudah dikatakan Maria dipersiapkan seorang wanita, rencana penyelamatan loh. Rencana penyelamatan. Siapa yang diselamatkan? Bukan hanya laki-laki, perempuan. Ya, perempuan. Nah, kita lihat lagi kalau perjanjian baru banyak sekali yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayan perempuan-perempuan. Yaitu ada Priscilla, ada Lydia, ada yang lainnya. Kalau perjanjian lama tadi ada Deborah, ada Miriam, ada siapa lagi itu, banyak ya dipakai Tuhan dalam pelayanan. Jadi kita lihat secara global Alkitab itu PL maupun perjanjian baru. Jadi jangan hanya lihat satu ayat itu Matius. Itu konteksnya seperti itu Ibu ya. Nah, saya sudah sampaikan itu kemanapun saya pelayanan gereja-gereja yang memperlakukan seperti itu tidak boleh. Saya pernah sampaikan. Saya pernah sampaikan kepada mereka ya. Ada seorang ibu di Pekanbaru sana. Dia sebelum menerima pengajaran tidak boleh wanita menjadi pengajar, tidak boleh berkhotbah. Akhirnya dia berdiam diri karena mendengarkan pengajaran itu. Dia menangis. Apakah memang seperti itu? Seperti itu pengertiannya Pak Pendeta katanya kepada kami pada saat itu. Ya. Nah, tadinya saya sudah pelayan, diundang ke Surabaya pelayanan, diundang ke Yogyakarta, diundang ke berbagai daerah di gereja-gereja. Sekarang saya stop hanya karena pengajaran itu katanya saya tidak boleh menjadi pengkhotbah pengajar. Saya ajak sharing, saya sampaikan. Kami di suatu tempat, kita sampaikan kebenaran ini, yang didengar oleh suaminya. Karena suaminya yang menerima ajaran itu, lalu disampaikan kepada istrinya. Istrinya pun dengar lagi ajaran itu. Lalu mereka katakan, hanya suami saja yang melayani. Istri berdiam diri di rumah. Itu Alkitab katakan. Ini adalah interpretasi yang salah, yang keliru. Saya ajarkan mengapa Paulus mengatakan demikian. Itu adalah masalah etika, bukan masalah doktrin. Masalah etika, ya, etika seorang wanita pada saat itu seperti apa, melayani suaminya, menyikapi ajaran-ajaran palsu. Lebih baik berdiam diri, lebih banyak mendengar,
begitu ya. Ya, itu yang penting. Jadi ya kalau Ibu tadi punya tindakan keluar dari sana, udah berdoa ingin melayani lebih happy atau lebih sejahtera, boleh-boleh saja kan gitu. Ya, silakan. Tapi kalau misalnya ada masih kesempatan untuk ke sana, Ibu harus menjadi terang untuk menyampaikan firman Tuhan ini, ya. Bahwa itu bukan larangan yang permanen, bukan larangan universal, bukan berlaku untuk semua wanita-wanita. Karena dalam Alkitab wanita banyak dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Siapa yang pertama kali menemukan Yesus yang sudah bangkit itu? Wanita. Ya kan? Ketika Yesus naik ke surga, di sana banyak wanita-wanita disampaikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada wanita di situ. Ya kan? Kalau sudah dikatakan, pergilah, jadikanlah semua murid. Bagaimana menjadi seorang murid? Berarti penginjilan. Bagaimana jadi seorang murid? Berarti mengajar. Ya kan? Mengajar mereka dengan firman Tuhan. Ketika kita mengajar, kita sudah mengajar gitu. Ya. Jadi melalui khotbah atau yang lain gitu, ya. Nah, jadi begitu. Jadi ada orang bilang karena laki-laki yang dipanggil pada saat itu, siapa yang bilang? Ya. Oke, dalam konteks 12 rasul iya. Ya, itu. Ya, jadi itu. Baik, ini sampai sekarang udah banyak wanita-wanita itu dipakai Tuhan yang hebat. Ini kawal ini adalah luar biasa. Misi yang Tuhan taruh, visi yang Tuhan taruh di Ibu Sarlin supaya wanita-wanita di Indonesia ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Itu ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Sebentar Ibu Dina. Jadi Ibu zaman sekarang ini kalau kita lihat di seluruh bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia ini zaman persaingan. Jadi malah ibu-ibu tuh nggak suka kalau hanya di rumah. Dia walaupun dia di rumah dia bisa bersosial media untuk berjualan, cari uang. Jadi saya melihat ibu-ibu zaman now itu malah open mind banget gitu loh. Mereka bekerja tanpa memang harus terpaksa atau dipaksa gitu ya. Nah yang kedua memang perempuan kita semua penolong dalam roh, tentu Tuhan punya roh dalam diri kita, Tuhan mau pakai kita lebih luar biasa lagi. Dan ini adalah zaman akhir. Jadi semua kita yang adalah umat Allah harus berfungsi dengan luar biasa. Oke, amin. Ibu Dina singkat jelas padat. Ibu Hartiwun mau bertanya juga singkat jelas padat. Silakan. Ya. Terima kasih. Berhubungan dengan yang dikatakan bahwa perempuan tidak bisa melayani. Seorang hamba Tuhan yang tadinya saya tidak mau kasih keluar ini, tapi ada pertanyaan yang seperti itu. Hamba Tuhan ini katakan bahwa ini malah perempuan dilarang. Ada lagi perempuan yang baptis. Itu saya tidak mengerti itu karena ketika dalam tahun-tahun yang lalu ketika hamba Tuhan ini mendoakan, kita harus bayar. Seperti tadi Bapak katakan bahwa perempuan Lydia ini punya hati, tapi mungkin Rasul Paulus tidak menentukan besarnya. Tapi saya secara pribadi malah saya dimarahi kalau tidak kasih. Apakah itu sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan kah? Atau bagaimana? Karena sampai sekarang hamba Tuhan ini bilang begini, ini ayo kau harus persiapkan ini. Kalau ini apalagi kalau soe Kupang jauh begitu, kalau misalnya malam, maka itu harus perhitungkan. Ketika dia untuk saya dia doakan beberapa jam, itu nilainya harus tinggi. Apakah itu sesuai karena ketika saat itu ini tidak, itu perpuluhan itu harus digaji, tidak, itu harus begitu. Gajimu sekian harus sekian. Apakah itu sesuai dengan pelayanan Rasul Paulus dengan Lydia atau bagaimana? Terima kasih karena itu menjadi beban untuk saya. Pak Adolf silakan Bapak. Agak putus-putus tadi, mungkin jelas di Pusarlin sederhana tangkap apa Bu? Saya tadi ada. Jadi ada seorang ibu yang ibu pendeta istilahnya yang melayani dan beliau katakan intinya kalau gaji sekian harus memberikan kepada dia sekian, dan kalau dia doa panjang maka juga harus memberikan kepada dia sesuai dengan doa yang panjang. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Intinya mungkin memberi persembahan kasih, Pak. Haleluya. Oke, berdoalah sesuai dengan yang apa digerakkan oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh manusia. Singkat jelas padat ya Ibu Dina. Karena pelayanan itu nggak bisa dihitung pakai jumlah uang, itu bukan beli beras Bu.
Ya. Saya bersyukur karena selama putus hubungan dengan saya dari tahun lalu, saya dibekali oleh kawal. Jadi sepanjang 3 jam itu dia ini, kalau saya baca firman Tuhan, tagae, dia malah marah saya. Dia tidak sama dengan kawal yang sudah bentuk diri saya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kawal ini sudah bentuk diri saya menjadi mental baja, mental Petrus itu ada dalam diri saya. Jadi saya bersyukur karena itu malam hari ini pergumulan saya selama 1 minggu ini sudah terjawab. Karena saya mesti beban pikiran. Karena beberapa jam ini saya harus memberikan senilai yang seperti itu. Tapi terima kasih banyak karena yang sesuai dengan yang kami kasih ya sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Amin. Ibu, Oke. itu jangan biarkan ada hukuman-hukuman dari si iblis untuk menekan intimidasi ya. Nah, jadi seperti Pak Adolf ini kan melayani malam ini. Nah, ayo buktiin kita ngerti firman ini, kita berbagi dalam kasih Tuhan. Nah, begitu itu yang benar. Ya, jadi jangan 3 jam berarti patokan itu nggak benar. Ya, oke. Pokoknya dalam Roh Kudus aja kita. Roh Kudus itu damai, sukacita, dan pasti bawa damai, ketenangan dalam jiwa. Ibu Hartiwood, silakan. Iya. Ya, salam. Shalom Ibu. Ya, Shalom silakan. Pak Dr. Adolf. Shalom. Terima kasih saya diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Namun ada sesuatu yang menjadi seperti Ibu Dina bilang tadi, beban, tapi bukan juga beban yang terlalu begitu menekan saya. Selama ini, saya cerita singkat saja, selama ini ada salah satu ibu dari jemaat yang kami layani, memang dia sih pekerja mas ya, pekerja mas. Dia selama ini seperti toko emas berjalan ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, saya masih berdoa bagaimana caranya saya menegur dia. Saya memang sudah tahu tentang firman Tuhan tadi, bagaimana perempuan yang dikehendaki Tuhan itu berdandan dan berpakaian. Nah, tapi saya masih ragu dengan mulut saya untuk menyampaikan sesuatu, takutnya dia tersinggung, malah saya yang dibilang apa. Nah, untuk sementara ini saya hanya berdoa kepada Tuhan, minta waktu yang tepat, minta hikmat dari Tuhan bagaimana caranya saya berbicara. Namun saya pikir karena kita terima materi juga malam hari ini, kalau saya minta pendapat dari Bapak yang sudah memberikan materi buat kita, bagaimana selayaknya, sepantasnya saya berkata, ya, supaya ibu tersebut tidak tersinggung dan dia boleh menerima dengan sukacita. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Itu saja. Ibu Hatiur, Kalimantan Tengah. Iya. Baik, Ibu pertama sudah lakukan tadi berdoa, dan itu memang langkah yang pertama ya harus kita lakukan. Berdoa mengapa? Karena penting namanya minta hikmat dari Tuhan, ya, hikmat dari Tuhan, dan juga menyadari keterbatasan kita untuk bicara kepada orang lain melalui doa, sehingga yakin ketika melalui persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita bukan saja keberanian, tetapi juga hikmat ketika kita berbicara, supaya kita jangan sampai jatuh dalam satu penghakiman. Kadang-kala kita kan ya menempatkan diri orang yang paling rohani, paling sempurna, ini menjadi satu pembatas buat kita mendekati orang lain, Kita tidak langsung menyentuh kepada apa yang ditampilkan, yaitu apa, emas atau apapun itu. Kita tidak langsung menyentuh ke situ. Kalau kita menyentuh langsung ke situ, pasti dia tersinggung, pasti dia marah, dan tidak mungkin mau bersama dengan kita. Tetapi yang kita sentuh adalah rohnya, yaitu rohaninya. Ya, rohaninya. Sampaikan firman Tuhan. Bagaimana bahwa tubuh kita ini adalah
milik daripada Tuhan, milik Roh Kudus, maka kita harus menyampaikan ketika bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan, milik Kristus, maka sesuatu yang kita tampilkan harus sesuai dengan buah dari kita sebagai milik Kristus, yaitu terutama adalah kasih dan yang lain. Nanti otomatis kalau dia sudah semakin mengenal siapa dirinya di dalam Yesus, siapa dirinya dalam Yesus, yang bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus, cepat atau lambat dia akan terlepas sendiri tanpa kita suruh. Ya, tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan. Ya, dia akan mengakui. Itu orang yang seperti itu sebenarnya karena belum disentuh firman, Bu. Itu belum disentuh firman. Ya, saya mengatakan demikian. Kalau dia pamer-pamer semua dan yang lain kemana pamer menunjukkan, itu belum disentuh firman. Ada waktunya nanti dia disentuh firman baru dia lepaskan itu. Memang di gereja-gereja tradisi, gereja-gereja suku, ya berlomba-lomba seperti itu. Ya, berlomba-lomba seperti itu kita bisa melihat. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Ya, berubah. Berubah dengan apa? Karena mendengar firman, mendengar khotbah dan yang lain. Tidak bisa 1-2 hari, bahkan mungkin 1 minggu, 2 minggu, tergantung mana Roh Tuhan bekerja tadi. Hatinya kalau sudah dibukakan Tuhan seperti Lydia, itu akan berubah sendiri. Jadi ibu nggak usah langsung menyentuh kepada penampilan sebagai tokoh mas berjalan. Bu ini sebagai tokoh mas berjalan, jangan begitu dong. Nah gitu, dia akan marah. Jangan marah. Ya, doakan ya suatu saat perdengarkan firman, ajak dikawal ini, ya bergabung di kawal ini, dia akan bertobat sendiri nanti dengan Roh Kudus bekerja. Ya. Yes, amin, amin, amin. Ya. 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 Luar Oke. biasa. Nah. Iya, jadi Roh Kudus saja yang menjamah, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Karena biar gimana ya, saya punya pikiran begini. Siapa tahu itu mengundang kejahatan, nanti dia diapa-apain orang. Ya, Saya memang, aduh, selama ini jadi doa saya supaya dia bisa berubah. Karena kalau pakai kalung besar 1, enggak apa-apa, bisa 2, bisa 3, Pak. Jadi ngeri lihatnya. Ini jarinya semua emas besar-besar, ngeri rasanya. Terima kasih Bapak, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Ya boleh juga dengan memberitahukan untuk lebih keselamatan dirinya, tidak lepas dari segala niat jahat. Karena kita ceritakan aja banyak peristiwa-peristiwa sekarang ini, orang dirampok, dirampas. Kalau masih emasnya dirampas atau barangnya dirampas yang berharga itu masih mending. Bagaimana nyawanya? Ya kan? Maksudnya begitu. Ya nyawa dengan nyawanya dulu dimatikan baru dapat semua yang lain kan gitu. Ya. Yang dibuang mayatnya, diambil barangnya, kan kejadian banyak seperti itu sekarang. Bisa saja menjadi satu kita sampaikan tentu dengan situasional tentunya itu ya. Saya sampaikan begitu ya. Nanti dibilang, ngapain urusan saya, urusin urusan saya. Ya, itu urusan saya. Ya, bukan urusan lu katanya. Apa pentingnya buat makan repot. Ya. Ya, orang seperti itu sebenarnya harga dirinya belum di dalam Yesus. Ya. Dari harga dirinya apa yang dia miliki, ditaruh di situ, apa yang dia miliki. Supaya dilihat orang, oh saya kaya, saya punya uang, dahsyat. Nah, itu minta suatu pengakuan dari orang gitu. Ya, dari orang sekitarnya. Ya, kita cukup pengakuan dari Yesus. Ya. Yes. Baik, ya, terima kasih. Haleluya. Ya, Ibu Norce, silakan dilanjutkan, Bu. Kita sudah selesai tanya jawab ya. Haleluya. Baik. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya minta kesediaan 3 Ibu untuk memimpin kita di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Dan untuk doa pertama, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Dece. Ibu Pendeta Dece dari Jogja akan berdoa buat bangsa dan negara, Bu. Pemerintah Presiden sampai kepada para menteri, kepala daerah, biar diberikan takut Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk fenomena alam di bangsa ini. Berdoa juga untuk persiapan